Ya, jumpa lagi di konten saya. Jujur saja, saya heran dengan perilaku sebagian dari bangsa kita yang ternyata ya, mereka ini masih bermental inlander. Ya, mungkin ada yang bertanya, apa sih inlander itu? Jadi inlander itu adalah sebutan atau ejekan bagi penduduk asli di Indonesia oleh orang Belanda pada masa penjajahan Belanda. Ya, saat itu kita ini dianggap sebagai pribumi yang bodoh dan harus tunduk pada kepentingan penjajah Belanda. Dan setelah melihat cuplikan video yang viral di Bandara Soekarno-Hatta kemarin itu ya, terus terang saya jadi semakin miris dan merasa malu. Ya, sekarang nggak malu gimana coba melihat perilaku petugas bandara yang menunduk-nunduk dan mencium tangan Bahar Smith seperti itu. Ya, mereka ini seakan-akan sedang hidup pada zaman penjajah di masa lalu. Mereka ini tidak pede dengan keadaannya saat ini. Padahal kita ini adalah bangsa yang merdeka, bangsa yang besar dan punya harga diri di mata dunia. Tapi balik lagi pertanyaannya, mengapa sebagian dari bangsa ini masih ada yang bermental inlander seperti itu? Coba ada yang tahu nggak? Ya, sekarang bayangkan saja ya, kita ini sudah merdeka hampir 78 tahun. Namun mental dari sebagian bangsa ini masih seperti dalam keadaan jauh sebelum Indonesia ini merdeka. Padahal saya yakin mereka sama orang tuanya pun belum tentu mau mencium tangan dan menunduk-nunduk seperti itu. Ya, mungkin mereka bertemu dengan gurunya yang mendidiknya sewaktu kecil juga belum tentu mau mencium tangannya dan menunduk-nunduk seperti itu. Lah, ini kok bisa-bisanya ketika bertemu dengan seorang Bahar Smith, mantan narapidana, justru mereka ini menunduk-nunduk dan mencium tangannya seperti itu coba. Parah sekali ya mereka yang berpikiran seperti ini. Jujur saja saya gak habis pikir. Apalagi mereka itu adalah sebagai petugas AFSEK bandara. Mereka harusnya ini bekerja sesuai dengan SOP. Jadi bukan malah meninggalkan area tugas dan mengawal mantan narapidana Bahar Smith. Parah sekali memang mereka ini. Ya, mungkin masih ada juga yang belum tahu apa sih petugas atau anggota AFSEK itu. Ya, jadi seorang anggota atau petugas AFSEK itu adalah merupakan petugas keamanan yang sering ditemukan di bandara. Jadi sebagai petugas AFSEK, mereka ini memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan keselamatan di area bandara. Dan kita bisa melihat sendiri ya, bagaimana petugas AFSEK itu malah meninggalkan area kerjanya tanpa melapor ke pihak atasannya. Nah, itulah yang dianggap melanggar SOP. Makanya akibat perbuatan tersebut, maka mereka pun dianggap telah melakukan sebuah pelanggaran berat. Dan kita juga bisa melihat sendiri bagaimana 3 petugas bandara itu pun akhirnya dipecat. Kasihan sekali mereka ini. Nah, kalau sudah seperti ini, terus siapa yang disalahkan coba? Ya, siapa lagi kalau bukan mereka sendiri, bener gak? Lagian ngapain juga mereka ini mau mengawal, bahkan sampai menciumi tangan Bahar Smith seperti itu coba? Lah, emangnya Bahar Smith itu siapa? Dia itu kan hanya residivis yang sering kali bolak-balik masuk penjara. Makanya saya kadang-kadang ini heran dengan perilaku sebagian masyarakat yang gampang sekali dibodohi oleh hal-hal yang murahan seperti ini. Padahal ya, kalau dalam Islam sendiri ada satu riwayat yang menjelaskan dari Abu Hurairah. Dia ini berkata, saat itu ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku perlakukan dengan baik?" Rasulullah pun menjawab, "Ibumu." Lalu siapa? Rasulullah pun menjawab lagi, "Ibumu." Kemudian untuk yang ketiga kalinya, lelaki itu bertanya lagi, "Siapa lagi ya Rasulullah?" Maka Rasulullah pun kembali menjawab, "Ibumu." Dan ketika lelaki itu bertanya untuk yang keempat kalinya, "Siapa lagi ya Rasulullah?" Maka Nabi pun menjawab, "Ayahmu." Nah, jadi harusnya ya, orang yang kita muliakan itu adalah ibu kita sendiri, kemudian ayah kita, bukan malah orang lain yang bolak-balik masuk penjara. Nah, mengapa seorang ibu itu disebut sampai 3 kali oleh Rasulullah?
Ya, karena pada umumnya seorang ibu itu melewati 3 kesulitan dalam hidupnya. Antara lain yaitu seorang ibu ini mengandung, kemudian melahirkan dan menyusui. Nah, itulah alasannya. Dan dari kasus ini kita juga bisa melihat beberapa kejadian-kejadian sebelumnya. Nah, kejadian tersebut juga berlangsung di Bandara Soekarno-Hatta. Jadi ya, belum lama ini saya sedikit cerita, Alisa Wahid, putri Presiden keempat Republik Indonesia, pernah mengalami hal yang tidak menyenangkan ketika dia ini pulang dari Taiwan. Jadi Alisa Wahid ini disangka sebagai TKI. Dan kopernya pun ini diacak-acak oleh petugas bandara, coba. Parah sekali kan. Coba bayangkan saja. Padahal beliau ini adalah putri seorang kiai besar sekaligus putri dari seorang Presiden RI keempat almarhum Gus Dur. Nah, yang menariknya lagi adalah ketika kopernya ini diacak-acak dan ditanya soal tujuan dari Taiwan, Mbak Alisa ini tidak pernah sama sekali menjelaskan bahwasanya dia ini adalah putri dari almarhum Gus Dur dan juga Presiden keempat Republik Indonesia. Dan di lain sisi, justru ada yang teriak-teriak mengaku bahwasanya dia ini sebagai cucu Nabi. Ya, saya gak bisa membayangkan apa jadinya jika Bahar Smith yang diperlakukan seperti Alisa Wahid di bandara, coba. Mungkin si Bahar Smith ini sudah teriak-teriak dan emosi bahwasanya dirinya ini adalah cucu Nabi. Ya, tapi itulah fakta dari kultur kehidupan di masyarakat kita saat ini. Semuanya masih terpengaruh oleh aksesoris-aksesoris yang menempel pada anggota badannya. Jadi kalau penampilannya ini biasa-biasa saja, terlihat biasa-biasa saja, maka biasanya tidak akan dianggap dan dihormati. Padahal ya harusnya ukuran agar orang itu dihormati atau tidak, menurut saya adalah karena akhlak dan perilakunya. Jadi bukan karena semata-mata aksesoris yang menempel pada anggota tubuhnya. Kan seperti itu seharusnya, benar kan? Nah, jadi gimana? Apakah sampai di sini sudah paham semua? Ya silakan berikan komentarnya di bawah. Ya, saya kira demikian dululah opini singkat Okedum kali ini. Pesan saya, jaga terus NKRI.